Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joko Warino tentunya di channel kesayangan kita semua. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah musim hujan. Kali ini saya berada di tengah-tengah kebun. Ini lagi mau katrasi rencananya ya, tapi ini udah baru sampai saya. Ini udah jam 2 ya, udah jam 2 siang. Nggak tahu nanti ini dapatnya berapa sampai sore ya. Semoga aja bisa satu baris atau dua baris ya, dua pasar. Ini masih banyak lagi sisanya. Kemarin kita hanya berapa pokok ya, 20-an pokok hanya bisa dapat. Karena nyambi juga ya, nyambi bersihin piringan, kemudian sambil buang pelepah juga, jadi memang nggak terlalu banyak. Nah, untuk siang hari ini mudah-mudahan bisa sampai ujung kita. Kemarin ada yang bertanya ya, kenapa di Riau itu kebanyakan sawit ya dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya. Ya memang ya, tanah-tanah yang berada di Riau ini kan rata-rata tanah gambut ya. Jadi tanah gambut ini ya relatif lebih sulit pengolahannya dibandingkan dengan tanah-tanah mineral. Jadi hanya ada beberapa jenis tanaman saja yang bisa ditanam dan tumbuh baik di tanah-tanah gambut. Salah satunya ya ini apa, tanaman kelapa sawit. Nah, itu di belakang juga ada karet ya, karet. Karet sendiri sebenarnya bisa tumbuh baik, tapi hasilnya juga kurang maksimal ya. Karena memang kalau disadap itu lateksnya itu lebih cenderung encer ya, encer, super encer lah dibandingkan dengan lateks ataupun getah yang ditanam tanaman karetnya itu di tanah-tanah mineral. Jadi seperti itu ya, mungkin karena tingkat kemasamannya yang terlalu tinggi kali ya. Kurang tahu juga itu, belum ada penelitian ke situ. Mungkin kedepannya bisa dicek juga kali ya, kenapa seperti itu. Tapi di sini juga masih banyak ya tanaman-tanaman karet. Tapi di sini ini gambutnya ini memang nggak gambut dalam ya, gambut sedang, hanya 1 sampai 2 meter. Nah ini di sini juga sudah sampai 1 meter lebih dikit ya gambutnya. Mungkin ini beberapa saat lagi udah habis pula gambutnya. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Di Riau, pokoknya di daerah-daerah gambut biasanya seperti itu. Di Riau, kemudian di mana lagi, di Kalimantan juga seperti itu ya. Rata-rata memang tanaman kelapa sawit yang menguntungkan dan juga bisa tumbuh dengan baik tanpa pengolahan yang sebenarnya tidak terlalu ekstrim. Misalkan kalau kita tanam tanaman sayur-sayuran, di sini ini tumbuh-tumbuh tapi hasilnya memang kurang maksimal ya. Apalagi tanaman-tanaman yang hasilnya itu umbi-umbian, misalkan ubi, apalagi umbi-umbian ya, bawang-bawangan ya, bawang merah, bawang putih, yang hidupnya itu di bawah ya, yang produksinya. Itu nggak bagus juga karena terjadi proses pembusukan. Nah, mungkin karena memang tingkat keasaman itu nggak kuat ya, umbi-umbi tersebut. Jadi seperti itu, kenapa di daerah-daerah sini banyak tanaman-tanaman sawit. Nah, untuk di Riau sendiri sebenarnya ada tanah-tanah mineral yang ditanamin sayur-sayuran. Banyak juga sebenarnya, banyak juga. Tapi karena memang saya punya lahannya hanya lahan gambut, jadi memang saya tanam kelapa sawit, bukan sayur-sayuran. Tapi mungkin kalau ada waktu, mungkin bisa aja ya saya pergi ke tempat-tempat lain di tanaman-tanaman, di tanah-tanah mineral yang tanamannya sayuran, mungkin aja bisa. Lain kali lah ya, tapi nggak tahu kapan itu. Itu. Kemarin ada juga yang tanya, apa kemarinnya saya lupa. Emang menguntungkan nanam kelapa sawit? Kan jumlahnya itu berhektar-hektar gitu kan, pengolahannya udah banyak habis duit.
Kalau ditanya seperti itu menguntungkan atau enggak, sebenarnya sih tergantung kitanya ya, tergantung kita bagaimana cara merawatnya, bagaimana, pengolahannya, itu tergantung kita, rugi atau tidaknya. Menurut pengalaman saya tentunya untung ya, misalkan kita keluarkan modal 1 hektar mungkin sampai dia menghasilkan 200 juta misalkan, beli tanahnya, kemudian pembersihan lahan, kemudian, pembelian bibitnya, perawatan ya, pupuk segala macam 200 juta. Setelah, dia menghasilkan ya, kita jual lagi, itu sudah naiknya bisa 2 kali lipat ya, bisa 400 juta atau 350 lah misalkan. Itu dari situ sudah untung ya, apalagi kalau kita teruskan alhamdulillah. Kita teruskan, kita ambil hasilnya, kemudian, bertahap lah ya, kemudian habis itu kita jual, untung juga sebenarnya. Tergantung kitanya sih sebenarnya. Tapi kalau kita tidak rawat, tentunya hasilnya juga akan, sedikit. Misalkan 1 hektar menghasilkan 1 ton per panen ya, misalkan, kemudian nggak usah lah 1 ton lah, misalkan 750 kilo lah sekali panen. Itu kan 15 hari sekali, kemudian 1 bulan itu 2 kali berarti panen kan, berarti dapat 1,5 ton. 1,5 ton harga sekarang tuh 2.700 ya. Itu udah berapa itu? Udah berapa ya? 1,5 kali 2.000 aja udah 3 juta. Yang 7 3 juta, 4 juta, 4 jutaan lebih ya. 4 jutaan lebih 1 bulan. 1 bulan 4 jutaan lebih untuk 1 hektar. Bayangin kalau kita punya lahan 10 hektar dan segala macam, tentunya hasilnya bisa 40 jutaan per bulan. Nah, itu tentunya menguntungkan. Tapi yang menjadi masalah adalah modal di awalnya. Jadi modal di awalnya itu kan cukup besar ya, untuk beli tanahnya, untuk beli bibitnya, perawatannya dan segala macamnya. Dan menghasilkannya bukan waktu yang sebentar. Setidaknya 30 bulan baru bisa diambil hasilnya. Nah, dalam jangka waktu itu kan tentunya kita juga mengeluarkan modal ya. Beratnya di situ sih sebenarnya. Itulah pahitnya jadi petani sawit. Nanti kalau ada hama ya, ada monyet yang menyerang tanaman kelapa sawit, ya selalu dicek lah seperti itu. Jadi intinya budidaya tanaman kelapa sawit itu tergantung kepada diri kita sendiri, serius atau tidak menjalaninya. Oke, semoga orang-orang yang di luar sana yang belum punya kebun dan ingin punya kebun sawit bisa dicepatkan ya, diberikan rezeki yang banyak sehingga bisa membeli kebun dan juga bisa tahu sendirilah, merasakan sendiri pahit dan manisnya berkebun kelapa sawit. Nah, untuk yang sudah punya kebun, semoga pertumbuhannya mantap, produksinya mantap, dan rezekinya mantap. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan video kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.